Selamat sore, perkenalkan nama saya Fani Elisa Bibi Syaril sebagai perwakilan dari SMA Kristen 2 Binsus Tomohon dalam rangka lomba resensi buku SMA, SMK, MA Sederajat Provinsi Sulawesi Utara. Adapun judul buku yang saya ambil yakni Overthinking is My Hobby and I Hate It. Dari buku ini saya mengambil judul resensi Berdamai dengan Suara Bising di Kepala. Identitas buku, judul bukunya ialah Overthinking is My Hobby and I Hate It. Penulisnya Alfi Syarin, penerbitnya Alfi Ardi Publishing. Cetakan pertamanya dikeluarkan pada Juni 2023 dengan jumlah halaman 268 halaman dan ukuran buku 13 x 19 cm. ISBN-nya 978 623 97002 32 dan genrenya self-improvement atau pengembangan diri. Orientasi. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan sangat kompetitif, banyak orang mengalami overthinking. Memikirkan masa depan, hubungan sosial, serta nilai diri yang seringkali memenuhi pikiran sehingga membuat seseorang sulit untuk menikmati kehidupannya. Fenomena ini seringkali terjadi pada kalangan remaja dan kelompok dewasa muda yang dalam fase pencarian jati diri. Dari buku ini, Alfi Syarin mengangkat topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai penulis yang dikenal dengan karya bertema kesehatan mental dan pengembangan diri, Alfi Syarin menciptakan buku yang menjadi ruang refleksi bagi para pembacanya yang sedang berkelahi dengan pikiran-pikiran negatif di kepala mereka. Buku yang diterbitkan pada tahun 2023 ini merupakan buku self-improvement yang paling relevan dengan kondisi generasi saat ini. Sinopsis. Pada bagian pertama, penulis membahas mengenai overthinking terkait masa depan. Kecemasan tidak menjadi orang sukses dan lain sebagainya seringkali menghantui pikiran seseorang. Pada bagian ini, penulis mengajak para pembaca untuk memahami bahwa masa depan tidak selalu dapat diprediksi dan segala kemungkinan buruk belum tentu dapat menjadi kenyataan. Pada bagian-bagian berikutnya, penulis kembali membahas mengenai hal-hal yang menjadi pemicu overthinking itu muncul, seperti hubungan sosial dan percintaan, juga perasaan tidak berguna pada diri sendiri yang timbul dari pikiran-pikiran negatif yang terus-menerus berputar di kepala. Selain itu, penulis juga membahas mengenai overthinking yang menyebabkan seseorang sulit beristirahat karena pikiran yang terus-menerus bekerja tanpa henti. Pada bagian akhir, pembaca diajak oleh penulis untuk menghargai dirinya dan juga mencari kebahagiaan, karena bagi penulis, setiap orang memiliki nilai dan kesempatan untuk berkembang. Evaluasi. Salah satu kelebihan buku ini adalah pemilihan topik yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Hal tersebut dapat membuat pembaca merasa dekat dengan isi buku yang dibacanya. Gaya bahasa yang digunakan ringan, sederhana, komunikatif dan mudah dipahami, sehingga pembaca tidak memerlukan pemahaman psikologis mendalam untuk memahami isi buku. Hal ini memberikan kesan seperti bercerita dengan seorang teman yang memahami perasaannya. Struktur buku sistematis. Pembagian tema membuat isi buku tersusun rapi dan mudah diikuti. Selain itu, buku ini memberikan ruang refleksi. Bukan hanya membahas masalah, melainkan mengajak pembaca untuk melihat pola pikir yang menyebabkan atau memicu kecemasan itu timbul. Meskipun demikian, buku ini memiliki beberapa kelemahan. Pembahasannya lebih berfokus pada refleksi dan motivasi dibandingkan penjelasan mengenai psikologis yang mendalam. Bagi pembaca yang menginginkan kajian ilmiah mengenai overthinking, buku ini mungkin akan terasa kurang lengkap. Selain itu, beberapa gagasan yang disampaikan terkadang memiliki inti pesan yang sama, sehingga menimbulkan kesan pengulangan pada beberapa bagian. Namun kelemahan-kelemahan tersebut tidak mengurangi manfaat buku ini sebagai bacaan pengembangan diri. Justru kesederhanaan bahasa dan pendekatan personal yang membuat buku ini lebih mudah diterima oleh pembaca dari berbagai kalangan. Secara keseluruhan, Overthinking is My Hobby merupakan buku pengembangan diri yang mampu menggambarkan kecemasan yang sering dialami oleh manusia. Melalui buku ini, Alfi Syarin berhasil mengajak pembaca untuk memahami bahwa overthinking bukanlah sesuatu yang harus dipelihara, melainkan kebiasaan yang perlu dikelola dengan bijak. Buku ini sangat direkomendasikan bagi remaja, pelajar, mahasiswa, maupun siapa saja yang sering merasa terjebak dalam pikiran berlebihan. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh dengan makna, buku ini dapat menjadi teman refleksi yang membantu pembaca untuk mengenali dirinya, menerima ketidaksempurnaan hidup, dan belajar menjalani hidup dengan tenang.
penilaian akhir 8,5/10. Buku ini tidak menawarkan teori psikologi yang rumit, tetapi berhasil memberikan pemahaman, motivasi, dan sudut pandang baru bagi pembaca yang ingin berdamai dengan pikirannya sendiri.